You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari jemaat Tuhan kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur boleh datang memuji memuliakan nama-Mu, menaikkan setiap doa kami kepadamu, dan juga memberikan kepada kami kesempatan Kau berikan kami untuk boleh membaca merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan boleh melayani saudara pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk hamba Tuhan dan juga pengurus dari GII Taman Holis yang juga boleh menyampaikan undangan ini bagi saya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal sih belum tentu disayang Bapak Ibu ya. Saya kenalan dulu. Beberapa tahun yang lalu saya pernah melayani di sini juga. Saya pendeta Alex Nanlohi dan saat ini saya melayani di Jakarta. Nah, bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kita boleh sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Dan tema yang diberikan kepada kita adalah kerjakan tujuan Tuhan. Work out. Makanya waktu saya cari gambarnya work out, ya orang nge-gym saudara ya. Orang angkat beban ya. Work out God's purpose. Nah, sama-sama kita akan melihat bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari Bapak Ibu Saudara yang akan sama-sama kita baca ayat ini. Saya sudah tuliskan ayatnya di atas sehingga mari kita membacanya bergantian. Saya akan mulai membaca ayat 12. Bapak Ibu Saudara membaca ayat 13. Kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-16. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukan dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mulai bagian khotbah ini dengan satu kutipan Bapak Ibu sekalian ya. Apa sih artinya menjadi orang Kristen? Apakah karena Bapak Ibu ikut
ke gereja, Bapak Ibu otomatis jadi orang Kristen? Apakah karena sudah mengikuti ritual gereja, sudah dibaptis, mungkin kemudian saudara melakukan pengakuan iman percaya? Tetapi lebih lagi, satu definisi yang menarik tentang kekristenan adalah kalimat ini. Kekristenan, Christianity isn't just a religion. Kekristenan bukan sekadar agama, tetapi kekristenan adalah relasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Christianity isn't just a religion. It's a relationship with God through Jesus Christ. Jadi yang membedakan kita dengan yang hanya mengaku Kristen, sebenarnya adalah apakah kita punya relasi dengan Allah. Pastikan itu. Sebuah relasi yang hidup dengan Allah melalui karya putranya Yesus Kristus. Kekristenan sejati tidak ditandai sekadar oleh ritual. Tentu di dalam kekristenan ada ritual, ada ibadah, ada baptisan. Kita punya ritual, tetapi lebih dari itu. Pastikan kita punya relasi dengan Allah. Kadang-kadang saya mikir gitu ya, apa kurang rohaninya ya burung gereja ya? Lahir di gereja, ya, makan di gereja, tidur di gereja ya. Sampai namanya pakai belakangnya burung gereja. Tapi dia tidak punya relasi dengan Tuhan. Saudara bukan burung gereja kan ya? Mau datang ke gereja terus mengikuti semua yang ada. Tapi kita memastikan kita punya relasi dengan Tuhan. Ini generasi GPS, karena itu dikatakan posisi sangat penting. Sekarang kadang kita nggak hafal jalan saudara ya, pakai GPS, nanti tunjukinnya lewat mana. Pastikan bagi hidup kita, apakah saudara dan saya ada di dalam Kristus, ataukah kita masih hidup di dalam dosa. Kekristenan bicara keselamatan adalah keselamatan dari dosa. Karena itu kalau bicara keselamatan di dalam kekristenan adalah relasi dengan Kristus, karena dialah yang menyelamatkan kita dari dosa. Karena itu saudara, kalau kita perhatikan, keselamatan di dalam kekristenan bukan apa yang kita lakukan bagi Tuhan, tapi apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Jangan salah ya. Kalau apa yang kita lakukan bagi Tuhan itu menyelamatkan, berarti siapa juru selamatnya? Saya dong, kan saya yang ngelakuin. Tapi karena apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita, karena itu kita mengatakan keselamatan adalah anugerah Allah semata-mata, bukan karena perbuatan baik kita. Semua kepercayaan agama bicara apa yang manusia lakukan untuk mencapai Tuhan. Makanya keselamatan di dalam kepercayaan yang lain itu percaya kepada kemampuan diri sendiri. Kalau kita masuk surga karena kemampuan kita, karena kebaikan kita, di sorga banyak orang sombong nanti ya. Kenapa masuk sini? Baru nyumbang gereja nih kemarin. Kenapa masuk sini? Saya anak yatim, saya biayain 20 anak. Wih, kamu kenapa masuk sini? Saya baru menyantuni orang-orang susah. Kalau itu membuat kita masuk surga, maka di sorga akan jadi tempat yang sombong. Karena orang akan berkata, apa yang buat kamu masuk sini? Tetapi kekristenan berkata tidak. Keselamatan karena Kristus yang dia telah lakukan bagi kita. Dia menyelamatkan kita. Beda sekali ya, kekristenan dengan semua kepercayaan yang lain. Di mana letaknya perbuatan baik? Ada tempatnya saudara. Di dalam kekristenan perbuatan baik itu bukan supaya selamat. Kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan justru untuk berbuat baik. Karena itulah bacaan kita hari ini Bapak Ibu Saudara, Paulus mengingatkan, hei kamu yang sudah jadi Kristen, kamu yang sudah di dalam Tuhan, kamu yang sudah mengalami karya anugerah, ayo kerjakan keselamatanmu. Ya, jadi ingat, Paulus tidak mengatakan ini supaya selamat. Bukan, karena kamu sudah selamat maka kerjakan keselamatanmu. Work out your salvation. Beda ya. Bukan
supaya selamat lakukan sesuatu. Tidak, itu bukan ajaran Kristen. Karena sudah selamat, sekarang hidupi keselamatan itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Memang banyak orang yang bingung gimana mengertinya. Karena banyak orang Kristen masih mengupayakan keselamatan. Kenapa rajin ke gereja? Supaya selamat. Oh begitu. Berarti nanti yang menyelamatkan saudara gereja dong. Siapa juru selamatmu? Gereja. Kenapa? Bagaimana selamat? Oh saya rajin baca Alkitab Pak Pendeta, makanya saya selamat. Berarti yang menyelamatkanmu baca Alkitab. Apakah berarti saya tidak perlu baca Alkitab, saya tidak perlu ke gereja? Bukan begitu pola pikirnya. Karena saya sudah diselamatkan oleh Kristus, makanya saya rajin ke gereja. Itu respon. Karena sudah diselamatkan. Beda ya. Kenapa saya rajin baca Alkitab? Karena saya sudah diselamatkan, saya rajin baca firman-Nya. Saya ingin tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Beda. Sederhana begini ya. Bapak Ibu yang punya anak nih, masuk sekolah. Saya mau tanya. Anak itu diterima dulu di sekolah itu baru rajin ke sekolah, atau dia rajin ke sekolah supaya diterima di sekolah itu? Coba pikir dulu. Ada bapak ibu anaknya rajin tiap hari ke sekolah. Supaya apa? Supaya jadi murid. Nggak gitu kan? Tapi karena sudah diterima, mesti rajin ke sekolah. Nah, bapak ibu sudah Kristen? Sudah percaya Yesus Tuhan Juru Selamat? Sudah, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja. Itu respon kita, bukan supaya jadi orang Kristen, tapi karena sudah Kristen. Makanya Paulus ingatkan, kamu yang sudah percaya, work out your salvation. Bukan supaya selamat, justru karena sudah selamat. Nah, itu ayat yang kita baca tadi ya. Nah, mari Bapak Ibu perhatikan. Saya sudah berikan warna, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, yang namanya itu kerjakan keselamatan. Menariknya, Paulus juga katakan, waktu kita mengerjakan keselamatan, Allah yang mengerjakannya di dalam kamu. Menarik kalau lihat bahasa Inggrisnya, karena dia pakai istilah work out your salvation because God already work in. Work out karena Allah telah work in. Wah, menarik sekali melihat hal ini. Bahwa Paulus bicara kepada jemaat Filipi, jemaat yang sudah percaya. Dan jemaat Filipi ini percaya karena pemberitaan Paulus. Bapak Ibu nanti bisa cek di Kisah Rasul pasal 16. Nah, kita lihat ya bagaimana Paulus memberikan nasihat kepada jemaat ini. Ternyata Paulus mulai dengan pujian Bapak Ibu ya. Coba lihat pujiannya sebentar. Nah, lihat saja yang saya beri warna. Saya tulis atasnya Indonesia, di bawahnya bahasa Inggris ya. Paulus mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Wah, ini jemaat yang luar biasa. Makanya Paulus puji mereka. Kamu senantiasa taat. Tapi Paulus sekarang menguji lebih jauh. Kalau aku ada, kamu taat. Kalau aku nggak ada, kamu taat nggak? Biasa gitu kan? Kenapa taat? Ada Pak Pendeta sih. Ada orang melanggar lampu lalu lintas. Begitu dia naik motor, dia melanggar lampu lalu lintas, merah diterobos, terus prit gitu ya. Terus kemudian polisi bilang, kenapa melanggar lampu lalu lintas? Aduh Pak, maaf, saya nggak ngeliat Bapak. Kalau lihat pasti saya nggak lewat Pak. Jadi Paulus lagi bilang, hai orang-orang Filipi, kamu tuh luar biasa sudah taat ya. Nah sekarang mau diuji nih, waktu saya tidak ada, kamu masih taat nggak? Nah ini Bapak Ibu lihat ayatnya ya. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Apa ketaatan yang Paulus minta? Perhatikan ayat berikutnya. Ini bukan ayat berikutnya, masih ayat yang sama ya. Ternyata ada perintah. Setelah dipuji, dikasih perintah. Perintahnya apa? Kerjakan keselamatanmu. Mungkin kita tanya, apa sih maksudnya kerjakan keselamatanmu? Kan sudah selamat tadi katanya. Waktu saya buka beberapa buku persiapan, ternyata sederhananya begini Bapak Ibu. Kerjakan keselamatanmu
Karena kamu diselamatkan oleh Kristus, maka kamu yang sekarang sudah selamat, hiduplah seperti Kristus. Ya. To work out your salvation simply means, sederhana sekali. Apa artinya? Ya, ikutin Kristus. Ada nggak Bapak Ibu pengen banget anaknya makin hari makin mirip tetangga? Ada gitu? Ada Bapak Ibu misalnya begitu lihat anaknya, aduh dia puji, aduh anakku lihat matamu makin mirip om di seberang jalan. Ada gitu? Aduh lihat kupingmu mirip yang jualan bakpao depan rumah. Orang tua yang normal ingin anaknya mirip dia. Kalau kamu diselamatkan oleh Kristus, maka kerjakan keselamatanmu, hidup kayak Kristus. Saya besuk teman melahirkan ya. Ini teman KTB, teman Komsel, kelompok kecil ya. Suami istri. Waktu itu kami besuk pas melahirkan ya. Tetap sih yang melahirkan istrinya ya, bukan suaminya ya. Jadi waktu kami datang, pas bayinya baru selesai menyusu Bapak Ibu ya. Nah anak pertama, bangga sekali ya. Lalu kemudian papanya ngomong begini, waktu kita lihat anaknya masih tutup mata gitu ya, habis menyusu lagi tidur, dia bilang, Lex lihat anakku. Saya liatin gitu ya. Hidungnya kan hidungku ya, jidatnya jidat mamanya. Tiba-tiba mamanya, papa, hidungnya hidung mama, jidatnya jidat papa. Lalu mereka berantem di situ, hidung jidat gitu ya. Dalam hati saya bilang namanya juga produk bersama ya. Pasti mirip sana mirip sini. Itulah orang tua yang normal, pingin banget lihat anaknya mirip siapa? Mirip aku. Bapak Ibu diselamatkan oleh Kristus, mirip siapa sekarang? Dari Yesus ya. Jangan sampai Yesus dari surga juga gitu ya. Kita nyanyi, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak siapa? Kalau Yesus lihat dari surga, apa Yesus bilang, ini anakku, mirip kan? Atau waktu lihat hidup kita, anak siapa? Kalau orang lihat hidup kita, sudah ada nggak yang begitu lihat hidup kita? Lu anaknya Yesus ya? Ada gitu? Yesus banget kamu? Belum ada. Waktu lihat hidup kita apa? Dasar lu anak setan. Lebih setannya kelihatannya. Kerjakan keselamatanmu. Ikut Yesus. Di dalam Lukas dikatakan, kata Yesus kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ikut Tuhan. Kadang-kadang gak mudah Bapak Ibu ya. Sulit ikut Tuhan. Karena apa? Tantangan pergumulan luar biasa. Tapi Tuhan mau kita ikut Dia. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Gampang ikut Yesus? Sulit. Bahasa Inggrisnya sulai. Saking susahnya. Tapi Tuhan kasih kita kekuatan ya. Sangkal diri. Sangkal diri itu apa? Sangkal diri mengatakan tidak kepada keinginanku dan ya kepada yang Dia mau. Sangkal diri bukan berarti begini ya. Misalnya saya Alex. Saya bukan Alex. Itu lupa diri. Sangkal diri itu apa? Saya suka pornografi, tapi Tuhan tidak mau. Maka saya katakan tidak kepada pornografi dan ya kepada kekudusan. Itu namanya sangkal diri. Saya suka gosipin orang, tapi karena saya tahu Tuhan tidak suka, saya sangkal diri saya yang suka bergosip. Ini gak gosip kok Pak Pendeta. Karena banyak juga orang di gereja gitu ya, gosip juga. Ini gak gosip Pak, ini sharing. Bedanya apa? Kami tutup sama doa. Jadi begitu ditutup doa langsung kudus tuh sharing. Itu gosip ya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Berkata tidak. Kerjakan keselamatanmu, hidup makin mirip Yesus. Kalau Tuhan lihat hidup kita, Tuhan akan katakan, ya ini anakku. Mirip kan? Nah menariknya Bapak Ibu, kalau kita lihat kalimatnya, ternyata itu munculnya bukan hanya pribadi. Coba lihat ya. Karena to work out your salvation di dalam bahasa aslinya itu bentuknya plural. Plural itu berarti jamak. Jadi sebenarnya bukan hanya tanggung jawab individu, tapi tanggung jawab bersama. Bukan hanya kerjakan keselamatanmu secara pribadi, tetapi kerjakan keselamatan kita bersama-sama.
Kita ini kan komunitas. Seorang teolog bernama Eugene Peterson mengatakan kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan dalam komunitas, kita tinggal dalam komunitas, kita meninggal dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Karena itu pastikan, apakah gereja kita juga mirip Yesus? Apakah persekutuan kita mirip Kristus? Yang paling kecil, apakah keluarga kita mencerminkan Kristus? Karena bukan work out your salvation pribadi saja, tapi as community, as a church, as a family. Makanya di Alkitab salah satu kata kunci buat gereja adalah saling. Gereja itu apa? Saling mengasihi, saling mengampuni. Itulah kata kuncinya Alkitab tentang gereja. Kadang-kadang kalau saya lihat ada yang cuek, ada yang individual, saya pikir itu bukan gereja. Di Alkitab gereja itu yang ini nih, saling menasehati. Jangan dikit-dikit tersinggung ya. Memang sih ya kalau ditegur nggak enak ya. Tapi ada orang begitu dikit-dikit tersinggung ya, negative thinking gitu ya. Ada terus mikirnya negatif tentang orang lain, iri hati, lihat orang punya apa, besok gue beli juga dah. Akhirnya yang terjadi, gereja tidak mencapai tujuannya. Work out your salvation as a church. Ada pengampunan? Dia nyakitin saya kemarin. Jangan hari ini, saya pokoknya mau balas dia. Tapi apakah saya belajar mengampuni dia? Di Alkitab banyak sekali nih, Bapak Ibu lihat ya. Saling mengaku dosa, saling mendoakan, saling melayani, saling mengasihi. Banyak sekali ketersalingan. Mau kerjakan keselamatan ini. Dan ini PR kita, tugas berat. Di rumah juga begitu ya. Kadang-kadang kita sukanya balas dendam ya. Kalau dia udah sakitin saya sakitin dia balik. Jadi rasanya gak pernah habis. Balas dendam terus, iri hati terus. Ada yang bilang, aduh susah ya Pak. Ya memang susah. Tapi kan kita mirip Yesus kalau apa? Yesus katakan, kalau kamu saling mengasihi, dunia akan tahu kamu muridku. Tapi kalau kamu saling membenci, jangan harap dunia tahu kamu muridku. Kurang banyak ayatnya. Ini PR di rumah. Ini bahasa Inggris, di foto aja nanti pulang PA-kan. Buka satu-satu. Banyak ya ketersalingan di dalam Alkitab. Apakah kita mirip Kristus? Jangan cuma mimpi hidupmu mirip Kristus. Berdoa, mimpikan, usahakan jemaatmu, keluargamu juga semakin serupa Kristus. Ya. Jadi belajar saling mengasihi. Ayo yang sudah lama gak ngomongan di rumah, papa mama gitu ya, tidur misah, gak peduli saya. Kadang-kadang orang tua gitu ya, udah dosa diturunin ke anak. Gak ada yang pergi ke rumah ommu ya, Imlek gak ada juga ke sana. Sakit kita, sakit dibikin sama dia, keluarga dia. Jangan ada yang ke sana. Jadi kita menularkan, anak juga ikutan. Kalau kita benci serumah. Kadang-kadang itu ya. Kira-kira itu mirip Yesus gak ya? Yesus juga bingung, anak siapa lo? Ngaku-ngaku anak Tuhan, hari Minggu ke gereja salibnya gede. Kalaupun saudara ke gereja pikul salib saudara, kalau kita nggak mirip Yesus, no. Nah Tuhan kasih lagi peneguhan ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Nah, istilah takut dan gentar ini muncul banyak di perjanjian lama. Dengan fear and trembling. Maksudnya apa? Sederhana sekali. Takut dan gentar punya maksud bahwa kita orang Kristen harusnya hidup di dalam kekaguman. Jadi bukan takut yang, jadi kita bukan takut yang ya, aduh nggak mau lihat dia. Tapi ketika kita lihat Tuhan, kita katakan engkau mulia, engkau sungguh luar biasa. Karena itu aku hidup takut di hadapanmu, karena kekudusanmu, karena kemuliaanmu.
Itu takut yang dimaksud. Jadi apa maksud ayat itu? Kamu taat. Jangan cuma taat pas aku ada ya. Aku nggak ada, kamu tetap taat. Apa yang kamu harus lakukan? Kerjakan keselamatanmu. Sebagai pribadi, sebagai sebuah komunitas, hiduplah mirip Yesus. Dan kalau kamu alami itu, lakukanlah itu dengan dalam satu penghormatan di hadapan Tuhan. Indah ya. Hidup keselamatan kita kerjakan di dalam kekuatan dari Tuhan. Karena itu Paulus yakin banget. Coba lihat Filipi 1 ayat 6. Dia sampai bisa bilang begini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus. Ia yang mulai. Dia yang akan mengakhiri sampai hari kedatangan Kristus. Betapa luar biasa Tuhan yang memulai dalam karya keselamatannya akan menjamin sampai pada akhirnya. Dan kita nggak sendirian. You are not alone, Christian. Hai orang Kristen, kamu tidak sendiri. Tuhan bekerja di dalammu. Tuhan menggenapkan apa yang menjadi tujuannya. Hari ini kan tema kita itu ya. Tujuannya Tuhan buat kita apa sih? Kenapa Tuhan selamatkan kita? Supaya kita hidup mirip setan. Tuhan selamatkan kita supaya kita mengerjakan keselamatan, hidup makin mirip Kristus. God is at work in us to will and work for His good pleasure. Tuhan mau saudara dan saya hidup menyenangkan Dia. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Tuhan selamatkan kita supaya kita berantem. Tuhan selamatkan kita supaya kita terus iri hati. Tuhan selamatkan kita supaya kita hidup mempermalukan namanya. Dia selamatkan kita supaya kita mempermuliakan Dia. Bahkan bagian terakhir, kita diharapkan bercahaya, saudara. Nanti kita nyanyi ya. Ku mau bercahaya di tengah bintang-bintang, begitu. Nanti lihatlah ya, saya lupa ingat ya. Lihat ayat 14 sampai 16. Kita fokus 14 dulu. Lakukanlah segala sesuatu dan tidak bersungut-sungut berbantah-bantahan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Ini realitanya. Dunia makin tidak suka kebenaran. Tapi kita harus mengerjakan keselamatan. Kehidupan seorang murid Kristus, saudara, tidak mudah. Ada banyak tantangan yang dihadapi. Namun diingatkan untuk tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kalau kita kompak kan enak ya. Makanya seorang teolog bilang begini. Paulus di dalam bagian ini menginginkan gereja yang memproklamasikan kebenaran, bukan gereja yang bersungut-sungut. Bahasa Inggrisnya menarik ya. Paul wants the church to be a proclaiming church, not a complaining church. Komplain gitu ya. Tidak. Dan apa poinnya? Perhatikan saudara, ada satu bagian yang Paulus ingatkan ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Saya harap gereja serius dengan firman Tuhan. Menjadi bagian, pegang firman Tuhan. Rindukan, kita semua bertumbuh. Dan untuk bertumbuh Tuhan sudah kasih kepada kita apa? Tuhan kasih Roh Kudus, Tuhan kasih firman, Tuhan kasih komunitas. 3 hal ini Tuhan berikan buat kita supaya kita bertumbuh. Tuhan kasih Roh Kudusnya, diam di hati kita yang percaya. Tuhan kasih kita firman-Nya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tuhan sudah tahu jalan kita bakal gelap. Mau dituntun, pegang firman Tuhan. Dan Tuhan kasih kita komunitas, saudara seiman yang mau hidup bagi Dia. Supaya apa? Supaya kita tetap bercahaya di tengah-tengah dunia. Bukan bintang di langit, saudara ya. Kalau lagu yang Indonesia itu, tetaplah menjadi bintang di langit. Kejauhan di langit, indah aja di atas. Ayatnya jadi bintang di dunia. Seperti bintang langit di dunia. Jadi
Ini kerinduan kita. Tuhan bilang apa? Kamu garam dunia, kamu terang dunia, kan? Tuhan Yesus sudah bilang begitu ya. Saya waktu baca ayat ini pertama kali bingung. Tuhan, siapa sih terang dunia? Engkau atau saya? Karena Tuhan bilang kamu terang dunia. Tapi di Yohanes Tuhan bilang akulah terang dunia. Jadi siapa Tuhan? Engkau atau saya? Tuhan bahkan bilang lagi gitu ya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak tinggal dalam kegelapan. Bedanya apa? Sederhana Bapak Ibu ya. Yesus terang dunia, ya atau ya? Ya. Kita terang dunia, ya atau ya? Iya dong. Hei gereja, ya atau ya? Ya, bedanya apa? Dia sumber terang. Kita bukan sumbernya. Kita harus memancarkan terangnya. Bapak Ibu ingat ya, kita bukan sumber terang, Dia sumbernya. Dia menerangi kita, kita hidup. Jadi anak-anak terang. Karena itu pastikan kita punya relasi dengan Kristus. Kekristenan berelasi dengan Kristus, diselamatkan oleh Kristus, hidupnya mirip Kristus, hidupnya bahkan memancarkan terang Kristus. Efesus 5 bilang apa? Terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Emangnya gelap ada buahnya? Nih buahnya gelap. Tidak berbuahkan apa-apa. Karena itu hari ini kita sudah dengar firman. Tuhan punya tujuan buat hidup kita. Dia sudah memulai karya itu. Dia selamatkan hidup kita. Tapi bukan selesai di situ. Mari kita masuk dalam kehidupan yang terus melekat dengan Tuhan, terus berelasi dengan Tuhan, terus pegang firman Tuhan, terus hidup dalam komunitas supaya kita bercahaya di tengah dunia yang semakin bengkok ini. Bercahaya di mana Bapak Ibu? Bagi adik-adik yang sedang belajar, ya di pelajaranmu, di studimu engkau jadi berkat. Dalam pergaulanmu, jadikan pergaulan bukan mempermalukan Tuhan, tapi mempermuliakan Tuhan. Di dalam pekerjaanmu, kerjakan keselamatanmu di sana. Yang sedang pacaran, dalam pacaranmu jadi terang, jadi saksi. Dan dalam hidup rumah tanggamu. Kalau kita lakukan ini semua, siapa yang akhirnya dimuliakan? Ayat terakhir kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan... Saya kaget baca ayat ini pertama kali. Melihat perbuatanmu yang baik, tapi yang dipuji Bapa di sorga. Kalau saudara mau kerjakan keselamatan yang Dia sudah berikan, ketika saudara dengan tekun dan setia melakukannya, percayalah, hidup memuliakan Tuhan. Bukankah itu tujuan kita? Hidup seperti Kristus, hidup memuliakan Tuhan akan kita alami. Selamat mengerjakan keselamatanmu, karena Tuhan sudah mengerjakannya terlebih dahulu di dalam kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Kami sungguh memohon, jadikan kami bukan hanya pendengar-pendengar firman yang setia. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam keseharian kami. Kami terus berpaut kepada Tuhan, dan hidup kami boleh menyatakan Kristus kepada dunia dan mempermuliakan-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.